Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini saya berterima kasih atas bisa hadir dan memenuhi panggilan dari Bapak melaksanakan posting ya. Sebelum kita memulai, mari kita doa dulu ya sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai selesai. Nah, sebelum lanjut, saya ingin dulu supaya kita saling mengenal. Ya, saya akan mulai dari Bapak, nanti Bapak yang punya apa ya? Yang sebut. Oke, Bapak namanya Bapak Putra. Oke, ini itu membaca. Sekarang bisa lanjutkan. Dia bagus di mananya cocok. Kamu Kan nama sama mata cangkang dari hobi saya main basket. basket, bukan pacaran. Hai, masing-masing punya hobi ya, kesukaan. Ternyata kita ini berbeda-beda. Kayak kita juga kalau musik punya seperti itu. Baik, untuk kegiatan kita hari ini, Papa mengundang kalian karena kalian memiliki masalah dan kreatif sama sehingga Bapak ingin membantu kalian seperti itu. Nah, kegiatan ini namanya konseling kelompok. Konseling kelompok juga untuk membantu Anda memecahkan masalah yang Anda hadapi atau membuat keputusan jika Anda mengalami kesulitan membuat keputusan dengan memanfaatkan kelompok yang ada ini. Jadi keberhasilan ini sangat ditentukan oleh keaktifan Anda sendiri. Untuk itu dalam proses konseling kelompok ini Anda diharapkan yang pertama dengan kita apapun yang Anda pikirkan, rasakan, akan disampaikan. Oke, yang kita sudah ulang, mau datang lagi, kemudian menyampaikan masalahnya secara sepeda, menyampaikan masalahnya dengan cara sepeda. Yang terakhir ini yang sangat penting. Rahasia. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, hanya kita yang tahu. Tidak boleh disampaikan ke siapapun. Paham? Baik. Sebelum memulai kita buat grade tentang kerahasiaan. Ya. Silakan semua nanti saya memulai misalnya ikuti saya ya. Tapi nanti kalau misalnya menyebut nama sebut saja namanya dalam hati dan lanjutkan. Jadi ya. Baik, ikuti saya ya. Baik. Hari ini saya berjanji bahwa apapun yang dibicarakan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada orang lain kecuali seizin kelompok ini. Yang membuat janji nama saya Pak Putra, nama saya. Baik. Nah, untuk mencapai tadi tujuan untuk mencatat masalah kalian, tadi ya kita bertanya sesuai karenanya dan kira-kira berapa nih waktunya? Kuliah, kalau Bapak sih punya waktu sekitar 25 menit. Kalian punya waktu berapa? 15. Bisa 15? Iya. Oke, baik, kalau begitu kita sepakati kita konsul ini nanti 15 menit. Tolong dikoreksi ya kalau sudah tiba waktunya. Tentu waktu sudah habis, tolong disampaikan ya waktunya habis. Itu ya. Baik, itu terkait. Nah, sekarang sebelum Bapak lanjut ya, saya ingin tanya dulu, sudah siap kira-kira di konsul ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, ada hal yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kira-kira tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, nah nanti dalam proses konseling ini kita akan mulai dengan mengungkapkan masalah masing-masing. Sudah itu akan dimulai dengan Bapak, contoh masalah yang bisa diungkap, kemudian dilanjutkan aliran masing-masing. Kalau diungkapkan tadi, saya akan sampaikan masalahnya itu,
Yang kedua, kita akan memilih masalah yang paling krusial untuk dibantu yang mendesak. Yaitu yang pertama itu akan kita bicarakan, yang kedua masalah siapa lagi, yang ketiga sampai yang keempat. Jadi pelan-pelan kita selesaikan masalah. Paham ya? Nah, saya berharap nanti apapun yang kita bicarakan keputusannya ada pada yang memiliki masalah. Oke? Paham prosedur ini? Baik, kita lanjutkan kegiatan kita ini dengan mulai membicarakan masalah yang kita lanjut. Contohnya nih, Bapak sekarang itu punya masalah tidak bisa mengatur waktu, sehingga kadang tepat waktu di sekolah, kadang lambat ke sekolah, kadang Bapak diharapkan sampai di sekolah tepat waktu. Itu sehingga Bapak dalam mengatur waktu di kehidupan Bapak, sehingga mengatur kesulitan di sekolah. Nah, itu masalah yang Bapak ada. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih untuk menyampaikan masalahnya? Nah dulu, oke silakan. Nah, Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah saya itu Pak, persis dengan Bapak. Kalau saya sulit juga mengatur diri saya sendiri atau mengatur waktu saya, karena hal yang seperti itu membuat saya kesulitan dalam mengerjakan sesuatu yang lain Pak, karena banyak waktu yang terbuang atau karena saya sulit mengatur diri saya, jadi kegiatan-kegiatan lain itu bisa sampai tertunda gara-gara itu. mengatur diri atau mengatur waktu? Mengatur Diri. ya, Oke, itu ya masalahnya mengatur diri. Sekarang lanjutkan nih. Sampaikan saja apa yang masalah yang kau alami sekarang. Bang, boleh lanjutkan cerita sedikit. Itu. Oke, jadi susah bangun ya. Baik. Nah, sekarang lanjut nih. Kalau saya Pak, saya terlambat juga. Kadang tugas tidak diingat gara-gara keseringan bermain sama teman-teman Pak. Banyak bermain ya. Begadang malamnya sama teman-teman. Baik, jadi sering bergadang dengan bermain sama teman-teman. Itu ya. Jadi tugas di rumah terlambat ke sekolah. Baik. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan ya. Apa masalahnya? Masalahmu sendiri deh, nggak usah mikir masalahnya siswa saya. Kamu sendiri yang punya masalah sekarang supaya bisa diselesaikan. Sering lagi. Begadang. Sering begadang kenapa? Bisa kerja keluar. Kerja tugas. Ada Pak, kalau sampai kan contoh ini saja pagi bangun Pak, cuma biasa kerja. Sakit ya. Yang mana bermasalah? Sekarang begadang atau sakit? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Baik. Nah, tadi sudah dilengkapi semua masalahnya ya. Sekarang kita pilih nih siapa dulu masalah yang kalau kita bantu nih. Nah, atau siapa? Adnan ya. Oke, yang kedua nanti siapa? Ya. Nah, oke. Yang ketiga ini, kemudian yang terakhir itu ya. Jadi nanti kita ikutin itu, kalau tidak selesai hari ini kita lanjutkan lagi kapan-kapan ada waktu. Gitu ya. Baik, sekarang kita mulai nih. Ya, nah sekarang nih ceritakan lagi lebih jauh permasalahannya. Anda boleh bertanya karena kalau ada hal yang kurang jelas. Jadi ya. Baik, sekarang silakan ceritakan masalah yang paling. sulit untuk mengatur diri saya. Kadang itu ketika saya karena sulit mengatur diri itu banyak yang tertunda Pak, di tugas saya, terus tugas-tugas dari sekolah, terus tugas dari rumah juga, karena ada banyak suara-suara yang cuman maksudnya ada banyak yang apa ya, kayak ya banyak yang membuat saya merasa kayak lebih baik saya tunda dulu ini, mending ini dulu, jadi istilahnya kurang berpendirian Pak, karena nah itu yang saya kesulitan saya sekarang. Ya. Ya, sehingga banyak yang banyak membuat tugas-tugas saya atau pekerjaan-pekerjaan saya, kesibukan saya yang lainnya tertunda karena hal tersebut. Sulit.
kayaknya masih sulit memfokuskan pada hal yang harus dikerjakan dengan cepat ya. Oke, ada yang mau bertanya? Sematnya untuk memahami masalahnya benar? Ada? Coba tanya saja. Ayo. Pas tidak bertanya. Itu Pak yang kalau Adnan mungkin susah mendahulukan mana yang wajib penting dulu antara kerja tugas atau Adnan, kamu kesulitan ya? Dulu yang mana penting, yang mana tidak penting. Iya Pak, karena ya karena hal itulah yang membuat tugas saya keteteran, jadi saya keteteran. Banyak hal lain yang tertunda, seperti saya sulit menentukan yang mana yang harus didahulukan. Karena benar tidak sedikit ya. Kesulitannya tentang ini adalah mengatur yang mana kegiatannya yang penting dan tidak penting ya. Masih ada mau tanya? Sudah jelas? Oke, nah, ketika kau mengalami seperti itu, apa yang kau rasakan? Misalnya nih, tugasnya tidak terselesaikan, apa yang kau rasakan? Kalau hal yang saya rasakan itu Pak, cemas, frustasi, sebenarnya karena tuntutan dari sekolah juga pun membuat saya sedikit stres juga. Ketika mengalami seperti itu, apa yang kau lakukan? Apa? Kamu stres karena tidak selesai tugasnya, apa yang kau lakukan? Yang mengerjakan tugasnya Pak, walaupun pikiran kemana-mana. Ya, mengerjakan tugas tidak maksimal, biasanya Iya, seperti itu ya. iya. Baik, jadi itu problem yang dialami oleh Adnan dengan akibat yang dia lakukan, apa yang dia terima, kemudian bahkan sudah sampai pada tindakan kemudian yang telah efektif seperti itu. Nah, sekarang untuk membantu Adnan ini, saya minta pendapat Anda, apa kira-kira kalau Anda mengalami seperti ini, apa yang Anda lakukan? Ada yang memberi pendapat, ayo bantu Adnan. Ada? Ayo berdiri sini deh, ini dulu. Ayo kira-kira sampaikan pendapat. Ayo. Kira-kira ketika kau mengalami kesulitan membuat usaha yang mana penting tidak penting, apa yang kau lakukan? Belum? Enggak ada? Ayo siapa? kalau Oke, saya silakan. itu mendahulukan yang jatuh ini lebih dekat dulu misalnya iya Jadi yang paling dekat itu yang didahulukan ya. misalnya besok ada tugas yang ini deadline terus itu yang saya kerjakan pertama dulu. Gitu ya, begitu. Oke, ada yang lain? Ayo, sama. Ada yang tidak sama? Kasih cuma satu dong. mengubah Nah, apa? misalnya yang mana yang bisa lupa yang tugasnya dan ini mana pola besok otomatis dan dulu harus mengerjakan nggak bisa lihat mas lama atau ukurannya nanti Silakan ya. Oke. Kalau kamu kira-kira apa pendapat? Sama. Bagaimana kalau begini? Kalau ada tugas langsung kerja deh. Nggak usah tunda-tunda. Kan kalau sudah selesai sudah aman. Kira-kira bisa nggak digerakkan? Bisa ya. Baik. Nah ini semua pendapat dari teman kamu. Nah sekarang kembali ke kamu. Kira-kira apa yang kau lakukan dari semua pembicaraan kita ini yang bisa membantu kamu kesehatan masyarakat? Kira-kira apa? Sesuai dengan saran dari teman-teman, saya mulai mengubah kebiasaan saya, mulai pelan-pelan mengubah kebiasaan saya yang awalnya kurang bisa menentukan yang mana yang lebih penting atau tidak, menjadi pelan-pelan menentukan yang mana yang lebih penting antara tugas ini atau tugas ini. Kalau bisa langsung dikerja semua. Iya. Baik, nih karena waktu kita lagi 3 menit, ya berarti kita tidak bisa lanjutin bicarakan masalah yang lain. Jadi ya, yang penting kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Misalnya sama tadi yang kita tadi membicarakan kamu ya, nah, kemudian yang ini, kemudian masalahnya. Oke, itu yang akan kita lakukan. Nah untuk menutup kegiatan kita ini, Bapak yang bertanya nih, Kak Nan, apa yang dipahami dari pembicaraan kita ini? Saya pahami itu Pak, konseling kelompok yang kita laksanakan ini
tukang, apa yang kau pahami dari masalah tadi? Oh, masalah tadi yang saya pahami dari permasalahannya setelah disampaikan, ternyata permasalahan kita beragam-ragam. Mulai dari expert saya masih Terkait masalahnya, apa yang kau paham? kalau terkait dengan masalah saya itu Pak, yang saya pahami ternyata ada solusi yang bisa kita dapatkan dari masalah ini. Gimana perasaannya? Perasaan saya setelah mengikuti konseling ini merasa lega karena terdapat banyak solusi yang telah diberikan, dan mulai kedepannya saya bisa, insya Allah bisa merubah pelan-pelan kebiasaan hidup Di antara saya. solusi itu, mana yang pertama yang akan kamu? Yang di antara yang solusi, ada banyak solusi itu yang saya indahkan itu Pak, mengubah kebiasaan yang salahnya dari teman kita. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita sepakati bahwa minggu depan yang dibicarakan adalah masalah ini. Kapan kira-kira waktunya? Ada waktunya? Hari Selasa ya, bisa Selasa jam berapa? Sesuai dengan sekarang jam Baik, terima kasih. Selasa di jam-jam 8 ya. Minggu depan kita bertemu. Nah, sebelum menutup saya ucapkan terima kasih atas kedatangan ke sini untuk membicarakan menyelesaikan masalah ini. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk masuk di kelas masing-masing untuk belajar. Jadi, mari kita menutup dengan ucapan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di antara tahapan itu apa yang kau bisa kau susun yang mana dari tahap kedua ketiga sampai terakhir? Ada 4 tahap ya. Sekarang tahapannya apa tadi? Awal, kemudian Transisi peralihan, kemudian inti, inti, kemudian penutup. oke. Tercapai tidak? Di tahap awal apa yang dilakukan? Undangan pembacaan doa dan pengantar Apa pengantarnya? yang seperti kayak Apa? kayak Itu kayak katanya pengantarnya itu Pak, asas-asasnya. kayak asas-asasnya, aturan-aturannya. Apa? Oh iya Pak, Apa? Perkenalan. Sudah perkenalan apa? terus pembacaan doa, Apalagi? terus Membuka. Oke, doa. Perkenalan. Apalagi? Pengertian. oh iya pengertian konseling tujuh iya Pak. Apa tujuannya? Apalagi? Asas. Apalagi sudah asas? Ikrar apa itu Pak? Asas itu masih asas. Hanya menekankan pada kesejahteraan dengan ikrar itu. Apa sesudah itu? Langsung dikatakan. Belum, masih ada bicarakan waktu. Oh iya, pembicaraan Pak. Itu tahapan mal tidak boleh dibolak-balik. Harus berurut seperti kalau kau sudah terbiasa dengan begitu, sama seperti bapak sekarang, bapak tidak pernah baca lagi. Bapak tidak mempersiapkan itu. Nah, saya baca malam dari baca tentang bakat sekolah. Tapi kan sudah terbiasa itu semuanya begitu. Minimal itu ada. Masuk tahap inti, apa tahap inti? Kan pernah lihat ya? Menyampaikan apa? Menyampaikan rencana belum? Menyampaikan kegiatan yang dilakukan, apa yang akan dilakukan sebentar. Apa sudah itu? Belum. Apa? Menanyakan pemahaman, apa yang dipahami, ada tidak siap, apa yang mau ditanyakan, sekali Anda mau ditanyakan. Dia dua, minimal dua itu ada di Anda menjelaskan apa yang dilakukan. Kemudian, oke, sekarang masuk ke inti apa tadi intinya? Menyampaikan contoh masalah. Oke, yang kedua meminta menyampaikan semua. Selanjutnya menentukan.
pertama tadi? Perkenalan Memberi contoh masalah, kemudian minta semua masalahnya secara singkat, kemudian minta masalah yang akan dibahas, kemudian membicarakan masalah yang yang berbicara tentang membicarakan masalah itu siapa? Itu diskusi kelompok bukan saya. Hanya karena kamu belum, makanya aku tambah tadi. Pada banyak kok sama sebelumnya. Kayak saya memberi tapi belum banyak pendapat, tidak usah kita menambah. Kita membuat kesimpulan sebagai pimpinan kelompok. Jadi pimpinan kelompok. Nah, kemudian menanyakan yang terakhir, apa yang akan dilakukan? Apa pendapat itu seribu nanti? Ya kita tanyakan dong, di antara semua pendapat itu mungkin ada 3 yang bisa diambil. Gitu ya. Sekarang menutup tuh aku apa yang lupa menutup fungsinya? Apa? Tanyakan dulu. Jangan tanya, bukan memang itu. Nih, waktu ini siswa di menit ini mengingatkan waktu. Bukan memang prosedur yang harus dilakukan. Sudah itu mampu membuat kesimpulan boleh menilai. Menilai dari apa sebenarnya? saya Apa? Ujian, understand, dan fiction. Understand apa yang dipahami dari masalah tadi, apa sih yang kau bisa pahami? Cuma kalau yang menghayal masalah pindah kelompok lagi bahas. Yang kedua, bagaimana? Perasaannya nih, boleh tanya apa ini, boleh tanya ini, boleh perasaan sih, ini. Kemudian menanyakan di antara semua itu apa yang dilakukan. oh iya Itu sudah kan, lalu membicarakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Sudah minimal itu ada. Paham ya? Nah itu tergantung kalau kalian sering mau. Kalau saya sering enggak, nah, perlu bisa. Bapak nggak safety, bapak nggak belajar, bapak nggak pernah baca. Minimal standarnya ada tidak maksimal ya, tapi anda tahu prosedurnya Pak. Ya, anda paham ya tadi tahapannya ada 4, isi tahapannya masing-masing ada prosedur. Pas seperti ini kemarin, kalau dia kemarin ini sudah menjelaskan dia sama kalau di yang kelompok kita menyampaikan materi, baru minta pendapatnya. Misalnya bully, apa itu bully ada atau apa? Apa itu bully kamu? Kamu itu membuat kesimpulan. Boleh juga dia membuat kesimpulan. Nah, kita menjelaskan kira-kira faktor apa itu bully. Boleh angkat kasus verbal, kalau angkat kasus baru mereka bisa. Atau kayak gak begitu. Tidak itu untuk dilihat baru membuat kesimpulan apa itu bully atau bukan. Bukan materinya tentang bully. Apa itu bully? Bukan itu. Experience hari ini tidak begitu. Dunia kelompok lah. Cukup tayangkan video, lalu pertanyaan di kepalamu. Apa yang kamu tanyakan untuk kayak video? Saya bully. Apa itu bully atau bukan? Pertanyaan saya kalau ada video. Terakhir sebagai kesimpulan boleh kamu menanyakan tadi baru di kesimpulan di penutup baru anda melakukan yang singkat materi bully ini waktu ini. Itu pimpinan kelompok tergantung di komunikasi. Kita hanya ngomong sebagai pasti, tapi prosedurnya sama. Kalau pimpinan kelompok, apa yang paling asasnya kita masuk? Kalau konseling, tapi tetap tadi saya sampaikan 3 toh. Keterbukaan, kesukarelaan, dan paham ya? Nanti kalau selesai SMP 8 baru kamu nggak ingat. Coba besok siapa lagi yang coba untuk konseling karena terlambat. Siap? Terus lagi. Nanti kamu memantau 3 ya. Kamu 3 memantau ya. Kira-kira dia sudah jalan dah seperti itu. Ya? Oke? Sip deh. Oke, semua kembali ke kelas masing-masing. Praktek besok ada apa besok? hari Jumat. Tuh, konseling besok. Jangan lupa nanti minggu depan baru praktek. Besok konseling ya, belajar konseling lagi. Oke, konseling individu. Oh, individu Pak.